Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi, good morning. Kalau menurut waktu dalam bahasa Inggris itu ini masih morning walaupun sudah siang. Selamat pagi, khususnya adik-adik di paket C kelas 10. Hari ini bersama saya Pak Kurtubi, tutor sosiologi PKBM Negeri 27, ingin memberikan pembelajaran tentang konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Oh ya maaf, temanya adalah bukan itu, tetapi temanya untuk kelas 10 ini adalah bagaimana menjadi peneliti yang baik. Sebelumnya, adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini, pertemuan kita hari ini membawa manfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf saya menggunakan masker karena ini rekomendasi, karena saya suka agak sedikit batuk, tapi nggak apa-apa sih. Bersin ya, bukan batuk, bersin. Jadi takut mencerat. Takutnya saya menularkan atau orang lain menular ke saya. Saya nggak tahu. Memang belum diperiksa apakah ada virusnya apa enggak. Tapi alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Tadi sudah minum, cuci tangan, kemudian berjemur di matahari. Adik-adik gimana hari ini? Bisa semua kan? Baik. Takutnya nanti virusnya ke monitor terus nanti ke sana. Oh enggak ya. Baik, kita buka saja bukunya ya. Bagaimana sih menjadi peneliti yang baik? Sebentar. Saya akan share screen. Dan screen-nya ini. Oke. Baik, ini kita lihat paket C ya. Sosiologi khususnya. Sosiologi jilid 5. Ya, ini dia. Nah, sosiologi jilid 5 ini kok silabus fisika? Bukan. Jadi kalau mau mencari itu di ini ya alamatnya modul Kemdikbud.id paket C. Dari sini 2345 meneliti itu mudah. Suaranya menggema. Wah, nggak bisa dibaca ini.
Baiklah, ini bukunya, buku yang bisa kalian katakan. Apakah kalian mendengar saya? Baiklah, adik-adik sekalian, lanjutkan saja ke pelajaran kita ini tentang bagaimana menjadi peneliti yang baik. Ini adalah modul kelima, itu modul terakhir yang bagus untuk dipelajari. Untuk kita, suaranya menggema ya sebentar. Bagus sekali untuk kita pelajari, dan ini kita akan pelajari tentang bagaimana sih bekal seorang peneliti. Adik-adik sekalian, tahukah apa sih meneliti itu? Meneliti ini adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kehidupan sosial, apalagi di dunia pendidikan. Penelitian itu sebetulnya merupakan pola pikir yang rasional. Yang rasional gimana maksudnya? Yang rasional, jadi misalnya ingin mengetahui nih, apakah Pak Qurtubi ini murah senyum apa suka cemberut, misalnya gitu ya. Itu tidak bisa dengan pendapat sendiri, gitu kan. Pak Qurtubi itu orangnya gimana sih, gitu kan, kenyataannya ya. Nah, boleh jadi menurut Anda pendapatnya Pak Qurtubi itu orang yang suka cemberut, suka marah-marah. Nah, tapi itu tidak berdasarkan penelitian yang valid. Penelitian valid itu bagaimana caranya dikumpulkan pendapat orang banyak. Nah, kalau pendapat sendiri namanya opini, bukan hasil penelitian ya. Nah, hanya opini. Tapi kalau penelitian sebetulnya gampang. Untuk mengetahui Pak Qurtubi ini orangnya murah senyum apa suka marah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menanyakan kepada 10 orang. 10 orang misalnya ditanyakan. Tanya, mohon maaf Pak Qurtubi itu orangnya murah senyum apa suka marah? Jawabnya murah senyum. Jawab murah senyum, murah senyum, murah senyum, marah-marah, 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 murah senyum, murah senyum, murah senyum.
Nah, ketahuan kan, yang menyatakan suka marah-marah adalah 3 orang. 3 orang menyatakan marah-marah. Sementara yang berapa ini, 7 orang menyatakan menyatakan saya itu adalah murah senyum. Nah, berarti ya itu kesimpulannya, 70% itu orang menganggap fokus tubuh itu adalah murah senyum. Nah, jadi yang 30%-nya marah-marah. Artinya apa? Artinya berarti faktor tubuh itu lebih banyak, kesimpulannya kan gitu, lebih banyak murah senyumnya ketimbang marah-marahnya. Nah, itu namanya hasil penelitian. Nah, itu ya. Baik, itu contoh skill ya, contoh sedikit. Jadi minta pendapatnya bisa menggunakan pertanyaan atau menggunakan yang disebut dengan angket ya, atau daftar pertanyaan, kan suka gitu ya. Baik, adik-adik sekalian kita lanjutkan. Jadi pengantar modul tadi dibaca saja, kita langsung materinya saja, apa yang perlu didiskusikan nanti ya. Jadi bekal seorang peneliti itu modal dasarnya apa? Kita lihat, ini diperbesar dulu ya. Baik. Ini modal dasar seorang peneliti ini, menurut buku, apa sih itu penelitian? Atau apa itu peneliti? Itu orang, teliti, berarti orang yang teliti. Tapi maksudnya adalah orangnya yang suka meneliti tadi, yang pengen tahu pendapat Pak Kurtubi tadi, murah senyum apa? Murah senyum apa? Orangnya suka marah. Nah, halo, selamat datang Devina, saya Kabila, apa kabar? Assalamualaikum. Boleh kamu bisa berdiskusi di sini ya. Ini Pak Rukudi sedang menjelaskan tentang bekal seorang peneliti. Maaf ya pakai cadar. Oke, cadar pakai. Devina, halo. Bisa bersuara? Kedengaran? Devina apa Devina sih kamu? Baik. Dilanjutkan ya. Jadi apa itu peneliti? Nah, mungkin ya di sini ada kata-kata istilah peneliti. Kata peneliti merupakan bentuk aktivitas individu atau kelompok. Jadi bentuknya ini merupakan aktivitas. Apa sih aktivitas? Ya, individu atau kelompok. Di mana ini yang melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, ini bahasa ilmiah ini loh ya, yang perlu kita tekankan. Ilmiah. Jadi kegiatannya kegiatan individu atau kelompok ya, yang melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Nah, pada arti peneliti ada 2 kata kunci, yaitu penelitian dan ilmiah. Nah, penelitian itu kan tadi mencari fakta, mencari data. Kemudian dengan metode ilmiah. Metode ilmiahnya ya gampangnya tadi, kayak misalnya ini meneliti Pak Kurtubi ini orangnya murah senyum apa suka marah-marah. Nah, di sini berarti perlu ditanyakan ke banyak orang, bisa 100, bisa 1000 orang, lebih banyak sampel yang ditanyakan itu lebih bagus. Jangan pendapat sendiri. Kalau pendapat sendiri bukan penelitian, itu namanya opini. Oh, Pak Kurtubi itu suka marah. Nah, berarti menurutmu, tapi menurut orang lain tidak. Ya. Jadi diteliti 100 orang itu gimana. Ternyata misalnya, halo Irma, Assalamualaikum. Selamat datang di ruangan kelas sosiologi ya. Nah, jadi arti sederhananya kata penelitian itu suatu kegiatan ilmiah ya. Kegiatan ilmiah loh ya, bukan opini sendiri yang disedarkan pada suatu analisis, metodologi dan juga konsisten serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi dan mencari penyelesaian solusi. Nah, jadi setelah tahu penyebabnya ya, mengungkapkan kebenaran mengenai suatu hal yang terjadi. Misalnya merupakan kebenaran, apakah benar corona itu sudah menjadi wabah dunia yang terjadi kan tentang corona misalnya. Nah, dan mencari penyelesaian, nah gimana caranya? Nah, itu contoh ya, terhadap suatu masalah. Masalah, di sini ada kata-kata masalah. Jadi kalau ada masalah,
Masalah sekarang kita sekolah kenapa? Di rumah. Karena ada apa? Yaitu karena ada COVID-19, coronavirus disease. Nah, ini jadi ada masalah. Nah, karena ada masalah ini maka perlu diselesaikan. Nah, sedangkan arti sederhananya tentang metode ilmiah ini apa? Yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data, gitu ya. Jadi mencari data. Baik. Lalu kita lanjutkan. Di sini apa namanya? Ada logis istilahnya, metode ilmiah itu logis atau rasional. Penyelidikan ilmiah adalah sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Ya, jadi menurut akal empiris dengan cara tertentu dapat diamati dengan menggunakan panca indera. Ya, seperti logis, ingin mengetahui apakah ada yang namanya virus corona, kan gitu. Nah, maka penyelidikan ilmiah itu harus masuk akal gimana caranya. Dicari dengan metode cara tertentu yang diamati oleh indera manusia, dengan mulut, dengan mata, dengan telinga, dan sebagainya, dengan rasa. Nah, jadi diteliti, benar nggak sih apa penyebab orang meninggal itu, misalnya banyak orang meninggal gitu kan, oh ternyata karena flu-nya karena virus apa? Ternyata karena COVID-19. Nah, ini sistematis menggunakan proses. Jadi harus ada di lab ya, harus dengan menggunakan mikroskop dan sebagainya. Nah, ini apa namanya? Ini kelihatan nggak sih ininya? Apa namanya? Layarnya kelihatan nggak, Neng Irma? Halo Irma. Halo Irma. Sebentar ya. Apakah kelihatan layarnya? Layar apa yang muncul? Berarti saya harus masuk. Ya, Devina, apakah kelihatan layarnya? Kelihatan suara saya? Kelihatankah? Oh iya, kelihatan. Oke. Sip, berarti tidak masalah. Oke, baik. Kita lanjutkan penjelasan kita hari ini. Kita lanjutkan ya. Jadi sistematis, kemudian logis dan empiris. Itu metode ilmiahnya seperti itu. Nah, baik, kita lihat lagi lanjutnya. Apa ini? Oh, sorry. Nah, ini kita masuk sini. Kok ini nggak tengah-tengah ya? Oke, kita masuk ke halaman berapa tadi? Oke, halaman ini. Ya. Oke, baik. Ini udah tengah-tengah ya. Nah, ini. Ya.
Jadi lalu misalnya berdasarkan karakteristik ilmiah, jadi tadi kan disebutkan tentang bagaimana ilmiah itu. Di sini hutan yang rusak ini gimana terjadinya? Kan perlu diteliti nih. Maka perlu adanya metode meneliti apa sebabnya hutan itu rusak begitu ya. Nah, ini berdasarkan karakter ilmiah, maka modal dasar individu untuk menjadi kelompok peneliti itu maka harus objektif. Jadi punya ciri-ciri objektif. Apa sih objektif? Objektif itu bebas dari pendapat pribadi. Jadi misalnya kan tadi kan pengen mengetahui pendapat. Apakah Pak Qurtubi itu orangnya murah senyum apa galak? Nah, kalau misalnya pengalaman sendiri pernah digalakin, nah kemudian punya pendapat, itu tidak mewakili. Objektif bebas dari sentimen pribadi atau tidak mudah berprasangka sebelum menemukan fakta dan kebenaran. Apa benar Pak Qurtubi itu suka marah-marah? Waktu itu saya ketemu Pak Qurtubi cemberut melulu. Nah, ini kan pertanyaan, apa benar orangnya cemberut melulu tiap hari? Nah, kemudian diteliti kan, ditelitinya harus objektif nih, nanya ke yang lain gitu kan. Tanya 10 orang teman-temannya, tanya Pak Yudi, tanya Bu Rizky, tanya Bu Rita, tanya orang-orang yang ada di guru-guru dulu. Ternyata jawabannya semua enggak, Pak Qurtubi enggak galak gitu kan. Kok kemarin saya ketemu cemberut melulu? Oh, ternyata pada hari Senin cemberut itu karena Pak Qurtubi sedang sariawan. Nah, berarti kesimpulan sendiri itu salah, harus dibuktikan dengan prasangkanya dibuang, tapi harus dibuktikan dengan objektif. Yang kedua terbuka dapat diulang oleh ilmuwan lain. Ya, jadi kayak misalnya penelitian tentang corona ini, semua orang bisa melihat hasil penelitiannya, boleh bebas. Ilmu-ilmu orang lain juga bisa, pendapat orang lain, kritik orang lain. Kemudian ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yaitu ingin tahu terhadap suatu faktual, yaitu suatu tindakan dan ucapan berdasarkan fakta gitu. Jadi ngomong coronavirus tidak boleh asal jeplak atau tidak boleh berdasarkan asumsi pendapat pribadi, tidak, tapi harus berdasarkan fakta ya. Makanya hindari hoak dalam situasi sekarang ini. Analitis yaitu berpikir secara sistematis berdasarkan pada fakta dan teori yang relevan. Nah, ini istilahnya adalah analitis. Kritis ya, mendalam, dan solusi, yaitu ada mencari penyelesaian masalah. Kemudian terbuka, ya, terbuka artinya pendapat tahu, rasa ingin tahu, dan faktual, lalu objektif. Oke, ini saya pengen tahu respon adik-adik sekalian ya. Kalian pada mendengarkan? Pada mendengarkan atau tidak? Halo? Kok tidak ada respon ya? Oke, no problem ya. Lanjut. Oh iya, silakan. Mana Rahul? Pakai audionya diaktifin ya, biar bisa tes cek sound. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Ya Rahul, oke. Oh, dipencet ternyata. Pak harus pakai kamera, Pak? Nggak harus, nggak apa-apa kalau malu. Oh ya udah. Kalau malu nggak apa-apa, nggak pakai kamera. Kalau nggak apa-apa juga boleh ya. Matiin deh. Yang penting sayanya kelihatan kan layar saya. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Boleh kalau pakai kamera, kalau malu ditutup kayak saya gini. Kalau saya ini kan karena memang saya suka bersin, tapi tidak, insya Allah mudah-mudahan bukan karena virus ya. Enggak deh Pak, saya baru bangun, muka saya masih muka bantal. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, Rahul, gimana kabarnya hari ini? Kamu sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Sorry nih 2 minggu nggak ada kabar, baru pakai tes tadi. Oke, baguslah. Jaga kesehatan, minum air putih, sering cuci tangan ya, itu dijaga. Ya, karena Pak. Jakarta ini zona merah katanya ya.
Dijaga Ya, kesehatan. tinggi, Pak. Ini hari ini matahari bersinar cukup cerah, jadi bisa buat berjemur. Tadi saya sudah berjemur, sekalian tadi belanja. Kamu gimana? Sudah sarapan? Belum? Baru ngopi nih. Ya bisa orang rumah diantar. Orang rumah bisa dimintain tolong untuk memberikan fasilitas apa gitu, kopi gitu. Saya aja sarapannya udah siap. Ini, tapi sudah Iya, tadi mantap. sudah ngopi, macam-macam lah ya, banyak yang dilakukan. Oke, Rahul, kamu sudah bacakah ini tentang penelitian itu? Coba saya minta pendapat tentang apa sih penelitian itu, Rahul? Waduh. Penelitian. Iya, menurut kamu aja pendapat pribadi nggak apa-apa. Itu kayak mengumpulin data yang faktual, yang aktual juga, terus Iya. mencari narasumber supaya hasilnya nanti bisa akurat gitu kalau menurut saya gitu. Iya. Sesuai apa yang dicari ya sesuai temanya itu, tema risetnya Iya. itu. Tema risetnya ya. Jadi intinya, misalnya nih, Rahul, ini sekarang ada masalah di kita ini. Apa masalah yang terbesar di kita sekarang ini, yang up to date ini? Ya, pandemik ini, coronavirus. Nah, pandemik ini. Oke, sebagai seorang peneliti, ya kan, siapapun peneliti itu, yang belajar apapun yang tidak, kira-kira apa yang harus diteliti? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Misalnya Misalnya, satu itu yang pasti virusnya. Jadi kayak penyebab munculnya itu gimana, penyebab penyebarannya gimana. Dua. Terus yang kedua itu objek itunya penyebarannya, yaitu manusianya itu sendiri bagaimana? atau dari binatang. Ini kan berarti sekarang kamu kan yang udah diketahuin kan, lanjut terus. yang udah diketahuin itu kan kayak coronavirus itu udah droplet kan, bisa bertahan di udara, diem, melayang selama 3 sampai 4 jam gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya nggak diketahuin kayak gitu, ya kan? Betul. Ya, berarti kamu sudah paham ya. Jadi intinya tentang masalah virus ini berarti banyak yang diteliti dong. Tadi kamu sudah menyebutkan banyak banget. Misalnya pengen mengetahui bagaimana cara penyebarannya. Itu suatu penelitian tersendiri kan. Gak bisa asal ngomong, asal baca, ya kan? Harus diteliti gimana sih? Nah, berarti harus melakukan suatu kegiatan yang cukup besar kan? Cukup besar, berbiaya. Kenapa itu berbiaya? Kenapa ini disebut? Ya karena kan ya namanya riset kan pasti kan harus ada apa sih, kayak uang transportasi lah misalnya gitu kan, paling simpelnya gitu. Belum biaya buat alat-alat. Nah, betul, alat-alatnya. Karena ini kan makhluk bersel satu. Makhluk bersel satu itu tidak bisa kelihatan oleh mata kan, tapi menggunakan alat mikroskop yang cukup besar yang bisa melihat itu. Dan itu alatnya pasti mahal dan tidak satu. Terus yang kedua apa? Bahaya kan kalau meneliti virus, kalau dia kena, nah berarti harus pokoknya berbiaya besar ya, dan harus menggunakan laboratorium. Nah, itu betul sekali. Meneliti padahal cuma menjawab bagaimana cara menyebarnya ya. Itu baru satu. Terus dari mana asalnya? Kan itu juga perlu penelitian lagi. Dari mana ini asalnya? Nah, penelitian lagi. Penyebarannya gimana? Terus belum lagi apa lagi yang perlu diteliti? Kayak mutasinya. Mutasinya, iya. Gimana ini apa namanya penyebarannya, kemudian penggandaannya seperti apa kan gitu perlu harus dicari sebabnya dan bagaimana modelnya kan. Jadi betul sekali penelitian ini banyak ya. Apalagi kira-kira yang perlu diteliti dari virus itu? Bertahan berapa lamanya mungkin ya? Iya betul. Apa benar kan ada pendapat virus ini bertahan misalnya cuma 1 jam? Apa benar kan?
Perlu diteliti kan? Dicoba, uji coba, gitu kan. Terus kan, jadi ternyata kesimpulannya apa? Meneliti itu mudah apa susah? Sulit banget. Sulit banget. Karena untuk mencari apa? Ya mencari penyebabnya itu banyak juga kan yang perlu dicarinya itu kan banyak banget gitu. Gak cuma Ya, satu misalnya dua cuma doang. satu aja. Misalnya cuma satu aja. Sulit apa tidak? Kayak tadi cara nyebarnya gitu kan. Itu kan satu masalah. Kan harus dicari jawabannya. Sulit apa tidak? Sulit. Sulit. Di mana sulitnya? Ya. Satu, virus itu kan kecil banget. Satu kecil. Perlu alat khusus, terus perlu tenaga riset yang udah benar-benar spesialis banget buat ngerisetnya itu. Nggak bisa sembarangan orang. Betul. Jadi tenaga yang diperluin aja udah susah kan. Belum alatnya lagi. Betul banget. Udah makin susah lagi kan. Dan kalaupun menemukan satu jawaban sekali, perlu diuji ulang ya kan? Diuji lagi. Yeah. Karena kan itu metode ilmiah begitu. Jadi kesimpulannya menurut saya penelitian itu sulit karena harus mencari jawaban yang valid. Jawaban valid tidak bisa penelitian cuma sekali, harus berkali-kali. Itulah kebenaran ilmiah. Nah, itu. Maka kalau kebenaran ilmiah ini akan menghasilkan namanya ilmu pengetahuan. Makanya pengetahuan tentang virus COVID-19 ini ya dari mana? Dari para peneliti itu. Nah, itulah hebatnya peneliti itu memberikan manfaat bagi orang lain. Apalagi penelitiannya misalnya untuk mencari obatnya apa? Obat daripada virus ini. Berarti kan harus diuji coba. Ada 1000 misalnya 1000 tanaman. Ya dari mulai tanaman misalnya enceng gondok apa gitu kan. Kita ambil cairannya, kemudian ditaruh apakah mati apa enggak. Ada kopi, ada disiram pakai Baiklin, disiram terus semuanya. Mana ini bahan-bahan dari 1000 bahan yang diuji coba ini yang bisa membunuh itu. Nah, kemudian baru dibuat formulasinya dan diberikan obat gitu. Jadi memang ya itulah hasil penelitian ini manfaatnya cukup banyak sekali. Apa kira-kira manfaat dari penelitian itu? Yang lainnya boleh selain Rahul boleh berpendapat. Aduh kayaknya harus saya copot nggak apa-apa deh. Udah nggak ada orang di ruangan ini. Oke, silakan yang lain berpendapat. Selain ayo Devina ngomong. Oh ya Devina, ayo. Jangan malu-malu. Mama juga tuh. Videonya diaktifin nggak apa-apa. Selain Devina siapa lagi? Enggak, Pak, belum mandi. Apakah sudah mandi itu berpengaruh pada suara? Kan mukanya Enggak sih. Pak. Mukanya kan itu nggak enak dilihat gitu Pak. Oh gitu. Iya, berpengaruh Pak sama muka, kalau sama suara mah enggak. Iya, tapi suara itu bisa juga terpengaruh. Misalnya karena nggak pede, misalnya belum mandi nih, terus disuruh berpendapat. Nanti Pak belum mandi, loh apa hubungannya? Ada. Orang yang nggak mandi itu nggak pede kan. Nah ketika nggak pede ngomongnya juga nggak clear gitu loh. Tapi enggak. Kamu mah enggak ya? Ya, silakan Devina. Apa pendapatmu tentang penelitian? Silakan ceritakan manfaatnya apa, lalu bahwa penelitian itu penting di dunia ini. Kenapa? Oke, satu dulu. Mengapa penelitian di dunia ini penting? Karena apa ya? Pusing saudara. Suaraku kedengaran. Oh ini Pak Kurtubi yang lain. Tunggu aja deh. Halo? Oke, ada suara ya. Oke. Halo. Devina ini suaranya diaktifin nih. Ya, silakan.
Vin ditanya, Vin. Gimana ya? Karena ini Pak, buat mengetahui fakta yang terjadi, terus membandingkan data-datanya. Kan biasanya kan kalau misalnya kita melakukan penelitian, pasti nggak cuma dapat satu data doang kan. Pasti kita punya data-data yang lain. Nah ya itu kita juga pentingnya ya buat membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya, terus buat mengetahui mana yang paling benar gitu. Yang paling valid, iya, yang paling valid. Betul. Data yang paling valid, betul, karena penelitian itu yang diambil dari yang valid. Misalnya dapat, misalnya meneliti apa sih obat untuk menghilangkan virus. Kan bisa aja pakai Baiklin, ya kan, menyemprotnya itu bisa pakai apa lagi, cuka, ada pakai apa lagi, Baygon misalnya, pakai kopi misalnya, kan dicoba-coba tuh. Nah, ternyata misalnya pakai Baiklin yang ampuh gitu. Ini kan juga belum tentu efektif, belum tentu benar. Iya kalau di rumah Pak Kurtubi. Kalau di rumahnya Devina apa benar gitu kan? Di rumahnya Rahul apa bisa? Kan dicoba lagi tuh, terus dicoba sampai mendapatkan kenyataan yang paling benernya. Iya, sampai 100 kali misalnya dicoba di tempat, pakai Baiklin di tempat Pak Kurtubi, mati. Di tempat Devina, mati. Di tempat Rahul, mati. Di tempat Irma, mati gitu kan. Di tempat Asrafi, mati semua. Berarti kesimpulannya, pakai Baiklin aja daripada pakai kopi. Walaupun pakai kopi, di saya mati, di tempat Rahul enggak. Karena di tempat Rahul misalnya kopinya kopi ABC, di saya kopinya kopi Mik, di tempat Devina kopinya kopi. Ih, tahu aja Bapak. Kopi luwak kopi. Ternyata beda-beda. Berarti kesimpulan udah pakai Baiklin. Oke. Jadi sekali lagi Devina pertanyaannya. Jadi manfaat penelitian itu apa? Bagi Kenapa Pak? Sosial. Manfaat penelitian itu apa? Temukan manfaatnya apa? Untuk mencari jawaban yang valid. Untuk menjawab jawaban valid. Oke, itu benar. Iya, data sih asal. Bagi manusia banyak apa manfaatnya yang bisa dirasakan? Bagi manusia banyak. Iya. Hasil penelitian tuh, manfaatnya di dunia apa aja. Terus benar-benar dirasakan. Ini dulu hasil penelitian. Coba. Sampai kita tahu bahwa penelitian itu penting. Punya jawaban bahwa penelitian itu penting. Kalau bagi manusia banyak itu biasanya buat mecahin masalah yang lagi kejadi di masyarakat gitu, Pak. Menurut saya sih. Masyarakatnya. Ya. Coba menurut Rahul gimana? Masalah yang... Ya, betul. Gimana Rahul? Kalau menurut saya ya kurang lebih sama kayak Devina gitu sih, buat mencari jawaban yang lagi dibutuhin sama banyak masyarakat, banyak manusia itu. Mencari jawaban. Oke. Nah, yang bisa dilihat itu apa? Ya. Dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa dijual, bisa dipindah tangankan. Apa bentuk hasil penelitian? Coba videonya kalau bisa Neng. Untuk Devina, videonya diaktifin, Rahul. Iya, Pak. Videonya diaktifin sebentar aja. Aduh. Ngapain, Pak? Aduh. Apa-apa. Dan Irma, halo Irma, mana suaranya nih? Udah, Pak. Oh iya. Ini saya salah masuk kelas ya? Salah. Ini kelas 11. Nggak apa-apa. Ini kelas 11, kelas 10 gabung aja deh, nggak apa-apa. Habis orangnya dikit. Yang kelas 10 nggak pada masuk. Udah, nggak apa-apa. Ini 11 apa 10, bebas. Jadi gabung aja, nggak apa-apa. Belum mandi. Pak, saya ya Allah. Lagi nonton aku baru tuh. Tunggu bentar. Itu suara siapa? Putri. Iya Putri, Neng. Mana itunya? Buka channelnya. Channel. Videonya.
Cara video gimana? Kamu kan pakai di rumahnya pakai IndiHome kan? IndiHome biasanya kan. Ya ini cara video gimana? Itu udah nyala videonya. Videonya ada di sebelah bawah tuh, aktifin. Kan itu ada seberang. Nah, itu dianukan. Terus kalau pengen tahu layar saya, diklik sekali. Halo Diva. Nggak ngerti. Ada gambar kamera di situ. Gambar kamera. Iya. Coba Itu lihat. nyala, Pak. Kamera atau video gitu, gambar. Itu kan. Adanya stop video. Saya ada mukanya nggak, Pak? Kenapa deh? Saya ada mukanya nggak? Iya gelap. Ada. Kamu Diva ya? Iya. Oh iya, ada kelihatan dikit. Gelap ya, sengaja ya digelapin. Emang gelap Pak kamar saya, Pak. Oh, kamarnya gelap ya, oke. Gelap, Neng. Baru melek banget aja itu. Oke. Divina mana? Mandi ini. Ini Pak, saya Pak, nih. Coba aktifin. Yang belakangnya Doraemon. Ih, gimana sih? Itu gambar, sabar. Ditekannya pelan-pelan. Video di situ, gambar videonya itu kan disilang kalau yang nggak aktif. Kalau pengen aktif, diklik. Kalau merah nggak aktif. Iya, kalau merah berarti nggak aktif. Nah, itu kayak Rahul kan diaktifin. Bisa dimatikan. Saya juga bisa dimatikan. Nah, videonya. Ini muka saya nggak ada ya? Kemana lari? Ada. Ada nggak? Diva, ada. Ada. Muka Putri ada nggak, Pak? Oh iya, mana ya? Sebentar. Ada kok BC channel itu. Oh, ada. BC itu Ada Putri. nggak? Namanya kenapa? Namanya kenapa di Oh iya, salah akun Google. Oh, pakai ya akun Google. Iya, nggak apa-apa. Nanti besok-besok pakai akun lain bisa. Karena kan kalau diklik itu bisa mempengaruhi nama. Kayak saya juga namanya Qurtubi Zainuddin, padahal kan Muhammad Qurtubi. Oke. Baik, siapa namanya kelas 10 siapa aja yang datang nih? Putri doang ya? Putri aja ya. Oh, tadi ada video. Malu. Gue pakai dong. Di sana. Isi lu. Baik, saya pengen tahu pendapat ini Irma ini. Mana audiennya, Neng? Irma, Irma kelas berapa, Neng? Hah? Irma kelas berapa? Oke, running out of time. We've removed 40 menit time limit on your group meeting. Jadi kita tutup dulu ini, nanti kita mulai lagi ya. Mulai lagi. Ini karena 40 menit sudah, karena versinya masih gratis. Jadi 40 menit kita tutup sebentar lagi ya. Ini ada running out of time. We've removed 40 minute time limit. Jadi ini sudah berapa menit ya? Kita awalnya dari mana ya? Nggak tahu dari mana. Yang jelas sudah 40 menit ya. Oke. Semuanya nanti masuk lagi jam, kalau kelas 11 jam berapa? Tahu? Jam 3 Pak baru mulai kelas 11. Jam 2 apa 3 ya? Jam 2 aja. Jam 2 ya? Oke. Pak. Oke, nanti kelas 11 Ya, Pak. jam 3 ya. Jam 3 aja, Pak. Iya. Jam 3. Oke, lalu catat ya jam 3 kasih tahu teman-teman. Nanti kelas 11 jam 3. Oke. Temannya nanti yang lain. Kemudian akan diskusi lebih seru lagi. Kalau bisa kasih tahu biar kita masuk. Oke? Baik, untuk kelas 10, Putri dan lain-lain, kasih tahu teman-temannya nanti. Kalau mau masuk di kelas 11, silakan nggak apa-apa. Semuanya kita lagi belajar. Sampai di sini. Gak kedengeran suaranya gresek-gresek. Oke, Putri, sampai di sini. Teman-teman semuanya, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita hari ini, bekal sarana ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini membawa manfaat bagi kita.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Cara stop mana lagi? Lift keluar. Oh iya, deng. Pak, lihat monyet saya, Pak. Lihat monyet Hah? saya dulu. Meeting bawa monyet aja. Lihat mukamu. Mana? Pak, ada yang belajar bawa monyet, Pak. Oh, Itu Putri. Putri kenapa? Ah, ini ada tuh Put. Ah, ini Putri. Bisa keluar, Pak ya. Thank you, Pak. Oke, sampai jumpa. Lihat, Oke. Pak, lihat monyet saya dulu. Ya Allah, kamu kok punya monyet sih? Mantap ya. Monyetnya nggak galak ya? Enggak. No. Ya. Udah kan, ntar jam berapa, Pak? Nah, ya kelas 10 udah selesai. Nanti berikutnya